Ustadz Para sebagai mantan Amir JI, mungkin ini pertama kalinya ya. Bagaimana kesan mengikuti Kongres Umat Islam ini? Tadi Ustadz Farah sampaikan, kedekatan ulama, ormas Islam dan MUI dengan pemerintah dalam ini betul, yaitu dalam rangka amar ma'ruf nahyu anil munkar. Itu jadi sesuai slogannya MUI ya, sebagai Shodiqul Hukumah, Khadimul Ummah wa Shodiqul Hukumah. Kalau nggak dekat kan nggak bisa nasihat. Nggak bisa. Makanya kan konteksnya harus diperhatikan ya. Sebagai pelayan umat, Khadimul Ummah dan Shodiqul Hukumah. Tapi dulu waktu di JI pernah dengar nggak istilah Kongres Umat Islam ini? Iya. Yang tadi diceritakan dari 1922 ternyata sudah ada. Karena dulu kita anti NKRI kan, jadi semuanya analisanya negatif. Iya kan? Karena kan itulah sesungguhnya gerakan-gerakan ormas Islam yang walaupun berbeda-beda jam'iyahnya, berbeda mazhabnya, tapi komitmen untuk bersatu, kemerdekaan Indonesia dan perjuangan Indonesia itu kayaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi menjadi rohnya ormas itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pemirsa podcast Rumah Wasatiyah, hari ini kita kembali akan berdiskusi. Tema yang akan kita diskusikan sangat kontekstual. Kita akan berbicara tentang hasil Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-8 yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 24 sampai tanggal 26 Juli 2026 kemarin. Kebetulan hari ini di studio sudah hadir beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Arif Fahrudin. Beliau adalah Wakil Sekjen MUI bidang dakwah, dan kemarin di acara kongres beliau menjadi Wakil Sekretaris Dewan Pengarah atau Steering Committee. Dan tentu ada narasumber tetap di sini, yaitu Ustadz Para Wijayanto sebagai mantan Amir JI yang kemarin pada kongres kemarin juga ikut turut serta berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Ya. Baik, kita langsung saja. Kita mulai diskusi kita dari Pak Kiai Arif. Kiai, mungkin bisa diceritakan dulu tentang sejarah Kongres Umat Islam Indonesia ini. Kok tiba-tiba sudah ke-8 sekarang? Sejarahnya seperti apa dan siapa yang mencetuskan? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Najih, Kiai Farah, dan Bapak pemirsa podcast Rumah Wasatiyah. Ini temanya apa? Rumahnya namanya sama dengan visinya MUI. Alhamdulillah. Ikut MUI. Alhamdulillah. Ya. Kita mendukung MUI. Jadi emang sejak dari Munas 2015 kalau nggak salah, itu memang yang dijadikan wijah atau visi perkhidmatan MUI itu ya wasatiyah, Islam wasatiyah. Saat itu NU hasil muktamarnya menghasilkan rumusan Islam Nusantara. Kalau Muhammadiyah itu tahun 2015 semua itu. Muhammadiyah lahirnya Islam berkemajuan. Ya. Alhamdulillah, ini moga-moga membawa arus besar moderasi kehidupan kebangsaan dan keagamaan. Kongres Umat Islam itu, Gus Najih, itu walaupun sekarang baru ke-8, namun sesungguhnya tuh sudah banyak serinya. Serinya sudah banyak. Ke-8 itu ya sesungguhnya ya karena MUI mengaktifasi atau mereaktivasi kongres sejak era reformasi. Jadi kalau dihitung mundur setiap 5 tahun, sekarang ke-8 ya mungkin itu reformasi kan tahun 98 ya. Itu berapa, itu baru berapa kali, mungkin 8. Tapi sebelum reformasi itu sudah Kongres Umat Islam sudah ada. Catatan saya, dan saya itu mengikuti catatannya almarhum Profesor Azumardi Azra. Itu tahun 1922 Ustadz Farah, itu sudah ada kongres. Ada ya? Sebelum merdeka. Iya, sebelum merdeka. Indonesia merdeka. Ada kan mungkin banyak apa yang orang dibahas pada saat belum merdeka? Ya, tentu misalnya nih yang menarik nih, tahun 22 kebetulan kan NU belum lahir tuh. Secara jam'iyah. Sementara ormas yang lain sudah ada banyak yang lahir.
ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad dan sebagainya. Jadi saat itu walaupun secara jam'iyah NU belum lahir, tetapi aktivisnya, muhariknya sudah ikut kongres. Kayak Kiai Abdul Wahab Hasbullah gitu. Mungkin itu dulu sudah namanya masih Taswirul Afkar. Taswirul Afkar, betul. Jadi waktu itu yang menariknya dalam catatan Prof. Azra itu ormas-ormas Islam yang sudah ada dan berkumpul di Kongres Al-Islam di Cirebon 1922, mereka dipersatukan di Majelis Barzanji. Di alun-alun Cirebon itu, ya, itu selama 3 hari, kalau nggak salah akhir Oktober sampai awal November, 3 hari kalau salah. Itu mereka walaupun berbeda mazhab, berbeda masih di zaman pendudukan Belanda, itu masih alhamdulillah masih bisa bersatu. Mungkin dulu belum ada embel-embel Indonesianya di akhir ya. Iya, Kongres masih Umat Kongres Islam saja. Al-Islam. Ya, Al-Islam saja. Belum. Kalau sekarang Kongres Umat Islam Indonesia. Iya. Dan natijah atau output yang saya baca di Kongres 1922 itu, semua elemen ormas Islam yang ada itu punya satu rumusan bagaimana caranya namanya kan masih Hindia Belanda kan ya. Iya. Di Hindia Belanda ini punya majelis semacam majelis tinggi Islam itu. Iya. Sudah Lahirlah ada. kemudian Majelis Islam A'la Indonesia ya, MIAI ya. Itu nanti dirumuskan di kongres setelahnya. Iya. Tahun 37 di Jogja. Nah, itulah di situ muncul rumusan memperkuat lagi yang dua-dua inisiasi adanya Majelis Islam A'la Indonesia. Yang kemudian itu diketuai, dipasrahkan oleh Jepang kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang tahun 45 itu kan. Nah, disitulah kemudian justru di kongres yang 45 di Jogja juga itu Gus. Itu di Jogja juga kongresnya itu sudah ada Indonesianya kalau nggak salah. Iya. Nah, itulah kemudian di bawah bimbingan sudah lewat Sumpah Pemuda. Sudah. Jadi sudah ada istilah Indonesia. Betul. Nah, 45 itu kemudian Kiai Hasyim Asy'ari justru kemudian MIAI ini yang awalnya Jepang itu maksudnya merangkul itu, tapi ulama kita ya itu dijadikan sebagai wasilah perjuangan kemerdekaan. Wah, kita jadikan sebagai wasilah kemerdekaan. Gitu. Dan disitulah kemudian Kongres 45 itu mengafirmasi lahirnya jihad fisabilillah untuk kemerdekaan Indonesia dan kemudian mengafirmasi resolusi jihadnya NU itu. Yang kemudian 45 itu melahirkan pertempuran 10 November tonggak ujung kemerdekaan Indonesia. Itulah sesungguhnya gerakan-gerakan ormas Islam yang walaupun berbeda-beda jam'iyahnya, berbeda mazhabnya, tapi komitmen untuk bersatu, kemerdekaan Indonesia dan perjuangan Indonesia itu kayaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi menjadi ruhnya ormas itu. Jadi sebetulnya keinginan umat Islam Indonesia untuk bisa bersatu dalam satu perjuangan membela negara sebetulnya sudah sangat lama. Dan waktu itu mungkin yang dihadapi jelas ya, karena yang dihadapi adalah Belanda penjajah. Baik, Ustadz Para sebagai mantan Amir JI, mungkin ini pertama kalinya ya mengikuti Kongres Umat Islam. Ya? Betul sekali. Bagaimana kesan mengikuti Kongres Umat Islam ini? Alhamdulillah, saya menilai sangat positif ya, karena tadi dari sejarahnya saja ternyata kan niatnya baik ya, ingin merdeka, bersatu. Intinya kan di sini ada 2 poin penting. Yang pertama ya persatuan umat Islam. Iya. Ya kan, jadi ada ada penyamaan persepsi ya untuk membuat satu negara pada awal berdirinya kan begitu. Nah, tanpa persatuan kan itu tidak mungkin. Nah, kemudian tansik kan, koordinasi antar pergerakan kan di situ. Ya, kalau bercerai-berai nggak bisa juga. Nah, dengan berkoordinasi akhirnya istilahnya umat Islam tidak mudah dipecah belah juga. Nah, disitulah peran sangat positif, dan ini dilanjutkan saya lihat di Kongres ke-8 ini kan mengokohkan itu semua. Ya, penyatuan manhaj, penyatuan koordinasi antar gerakan Islam yang ada di Indonesia, bagaimana nilai-nilai Islam tetap bisa mengawal apa yang sudah disepakati pada waktu negara ini berdiri. Ya, jadi tetap mengokohkan Pancasila, dan kemudian bagaimana nilai-nilai Islam bisa lebih banyak direalisasikan di dalam negara ini.
Dan itu terlihat sekali di dalam kongres itu. Karena yang hadir kan ada umaroknya, ada ulamanya. Betul. Dan dua-duanya berusaha membela Islam. Ingin menerapkan mengamalkan nilai-nilai Islam. Nah, satu negara yang ulama dan umaroknya ini bisa bersinergi, bahasa saya. Ya. Sinergi ini kan gabungannya lebih tinggi daripada bekerja sendiri-sendiri. Ya, itu sinergi. Nah, kalau cuma gabungannya kadang-kadang 1+1 cuma 2, tapi kalau sinergi 1+1 bisa 2, 3, 4 ya. Hasilnya bisa lebih tinggi. Itu terlihat. Jadi perwakilan dari umarok juga menyampaikan konsepnya yang terwarnai Islam. Para ulamanya juga mengokohkan dari sisi keilmuan, keulamaannya. Ya, sehingga paduan itu menurut saya sangat-sangat akan memperkuat bangsa ini. Jadi kehidupan berbangsa, bernegara ke depan untuk menghadapi Indonesia emas itu lebih mungkin. Sebenarnya anggapan bahwa pemerintah Indonesia anti syariat itu sangat tidak benar, terbantahkan. Iya. Bahwa ternyata ulama, umarok itu duduk bersama membicarakan bagaimana cara biar nilai-nilai Islam ini bisa diamalkan. Iya. Jadi saya menyaksikan sendiri di situ, itu yang saya lihat. Oh, bagaimana ulama yang datang pun meskipun itu dari level jenderal atau dari DPR, semuanya bicara tentang Islam. Karena memang namanya Kongres Umat Islam. Dan bagaimana memberi jalan supaya nilai-nilai Islam itu bisa ikut mewarnai bangsa ini. Semua yang datang punya semangat keislaman yang sama dan dengan caranya masing-masing ya. Dalam posisinya kapasitasnya masing-masing. Iya, minimal bukan labelnya tapi substansinya. Iya kan, substansinya sesuai, ya kan, secara makosidi sesuai. Tapi dulu waktu di JI pernah dengar nggak istilah Kongres Umat Islam ini? Iya. Yang tadi diceritakan dari 1922 ternyata sudah ada. Karena dulu kita anti NKRI kan, jadi semuanya analisanya negatif. Iya kan? Karena kan kita alirannya nggak boleh dekat-dekat dengan umarok, ya kan? Tapi sebetulnya ini kan ada konteksnya kan. Maksudnya tidak dekat pada umarok ini kan pada kaitan yang negatif sebetulnya. Tapi kalau untuk membangun negaranya, kalau ini bahkan umarok mendatangi kegiatannya MUI, agendanya MUI. Dan para sahabat dulu kan ya semuanya membantu khalifah kan, artinya bukan terus menjauhi khalifahnya, karena untuk positif. Nah, tapi kalau tujuannya menjilat kan beda lagi. Sebetulnya yang dimaksudkan itu yang ulama nggak boleh dekat dengan umarok, ya kan? Dengan pemerintah dalam konteks menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sangat baik. Mengokohkan arah yang sudah benar, mengingatkan yang mungkin menyimpang, itu positif. Ya, saya pikir begitu. Ada yang dari peserta Kongres Umat Islam kemarin ada yang sudah tahu Jamaah Islamiyah? Ada, karena kan seringnya kalau kita keliling daerah kan salah satu yang dihadirkan dari MUI. Oh iya. Ya, jadi beberapa sudah akrab lah gitu, dari daerah-daerah itu. Ki Arif, kalau dilihat dari sejarah kan ternyata sangat panjang sekali. Dari 1922 sampai dengan hari ini tahun 2026. Keputusan apa saja yang penting atau hasil apa saja yang penting dalam sebagai hasil dari Kongres Umat Islam ini dalam perjalanan sejarahnya tentu sangat banyak sekali ya. Ya tentu. Apa kira-kira yang poin-poin yang menonjol yang pernah dihasilkan oleh Kongres Umat Islam? Mungkin saya boleh ngurut lagi ya dari dua-dua dulu ya. Yang dua-dua itu tadi hasilnya adalah tadi ingin menginisiasi semacam ada majelis tinggi Islam lah di Hindia Belanda itu. Terus kemudian kesadaran tentang perbedaan mazhab itu ya sudah diketahui bersama, maka perlu adanya ketemu. Orang tuh bisa ketemu kalau tahu dirinya berbeda. Kalau orang nggak tahu dirinya berbeda itu nggak akan ketemu. Nah, hebatnya di situ. Maka kayaknya rumusan 1922 itu banyak mengarah kepada penguatan pendidikan, pendirian lembaga pendidikan, kemudian tetap pada perjuangan kemerdekaan. Nah, yang 37 tadi arahnya kan ke arah Miai, ya kan? Merumuskan Majelis Islam ala Indonesia. Yang 45 itu yang dahsyat itu tadi, mengokohkan kalimat jihad fisabilillah untuk melawan penjajahan dan mendukung penuh, mengafirmasi penuh langkah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari untuk resolusi jihadnya itu. Ya itu kan berarti peran NU di situ mulai bersama-sama kan awalnya belum bergabung secara jamiah tuh.
Nah, tapi setelah kemudian agak vakum, setelah merdeka memang Kongres tercatat agak vakum. Lahirnya Masyumi juga ya, Iya, 1945. Betul. Menginisiasi jadi KUII, kemudian ada Miai, kemudian Masyumi. Lah kok kemudian qadarullah ya, pasca reformasi ini menginspirasi diaktifkan oleh MUI. Iya. Nah, saya tuh berpikir, Gus, wah, berarti memang ada munasabah MUI sebagai pertemuan berbagai macam ormas Islam. Ya sebenarnya secara sejarahnya, historisnya tuh ada jejaknya. Karena Masyumi ya waktu itu kan memang persatuan atau kebersamaan umat Islam dalam politik, ya kan? Ya MUI tapi dalam politik lah itu. Kemudian MIAI juga, ya kan? Kemudian KUII juga. Jadi antara KUII, MIAI, Masyumi, kemudian MUI ini kayaknya memang munasabah untuk persatuan umat Islam, Ustaz itu. Gitu. Nah, yang terakhir ini yang 2028 banyak sih. Banyak ada itu dari komisi A sampai komisi G. Dari mulai bicara keislaman, beragama di era digital sampai kepada kebijakan negara yang berorientasi kepada maslahah ammah. Itu kemudian LGBT juga ada di situ. Dan ya itulah peran tadi Ustadz Farah sampaikan, kedekatan ulama, ormas Islam dan MUI dengan pemerintah dalam ini betul, yaitu dalam rangka amar ma'ruf nahyu anil munkar. Itu jadi sesuai slogannya MUI ya, sebagai Shodiqul Hukumah, Khodimul Ummah wa Shodiqul Hukumah. Kalau nggak dekat kan nggak bisa nasihat. Nggak bisa. Bagian kan konteksnya harus diperhatikan ya. Sebagai pelayan umat, Khodimul Ummah dan Shodiqul Hukumah. Kalau tidak salah 1983 itu juga ada keputusan Kongres Umat Islam adalah asas tunggal ya, penerimaan asas tunggal Pancasila. 1983 itu juga lahir istilah yang sampai sekarang masih dipakai, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Iya betul. Iya, saya tidak salah juga 2015 itu juga ada kesepakatan atau mengadopsi trilogi ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Itu Mbah Ahmad Siddiq. Iya, dari Ahmad Siddiq. Jadi memang sebetulnya keputusan-keputusan umat Islam di Kongres umat Islam ini sebenarnya banyak poin yang sangat penting dan bisa diambil. Dan itu kan kalau Ustadz Farah lihat kemarin, hampir seluruh elemen umat Islam sebetulnya hadir ya. Yang mayoritas lah. Ya mungkin ada sempalan-sempalan yang tidak ikut hadir, tetapi kita melihat kemarin ini Kongres kan sebenarnya sangat besar sekali ya. Kalau tidak salah di undangan itu di TOR yang kami baca itu ada 413 peserta. Dan ada 21 sidang panel. Iya, pleno. Ya, pleno, ada 21 sidang pleno dan 7 komisi. Ya. Jadi sebenarnya ini sidang yang sangat besar sekali. Kita hampir melihat seluruh ormas hadir di sana, kayak ada 80-an ormas ya. Iya. 83 kalau tidak salah. Ada 83 ormas yang hadir di sana dengan pembahasan yang Ustadz Farah mengikuti lengkap ya dari mulai berisi. Pagi sudah. Ustadz Farah kemarin gabung di komisi apa? E itu berarti tentang media atau apa? Politik, hukum, pertahanan. Geopolitik. Ya, politik, hukum, pertahanan. Iya. Wah, mantap. Apa yang menarik bagi Ustadz Farah pada pembahasan yang lalu, pada pembahasan Kongres kemarin? Ya, di situ yang pertama mengokohkan Pancasila, karena itu kan kesepakatan kan, dan Pancasila ini kan tidak bertentangan dengan Islam. Nah, kemudian dengan dikokohkannya Pancasila ini, maka nilai-nilai Islam juga mendapatkan laluan, ya kan? Karena memang itu kan disusun oleh para ulama pendiri negara ini kan. Nah, yang kedua, yang kontemporernya kan mengharapkan adanya penegakan hukum yang tegas terkait misalnya korupsi. Iya. Usulan hukuman mati untuk koruptor ya kalau tidak salah ya. Jadi itu ditegaskan. Nah, kemudian yang ketiga yang ke arah akhlak ya, LGBTQ itu ya kan, bahwa itu harus segera disusun, disahkan undang-undangnya, ya, penegakan hukumnya, tindakannya dan sebagainya, ya, karena itu merupakan bahaya, ya kan, bahaya.
Kemudian ya bertentangan dengan prinsip hifdzun nasl ya. Ibnu Nasr bertentangan, artinya makanya ditekankan juga seperti itu. Nah kemudian juga terkait dengan masalah keamanan, ya kan, artinya ya mengingatkan tentang terorisme, radikalisme, ekstremisme. Ya intinya semuanya sebetulnya poin-poin penting yang mendukung Maqasidus Syariah. Iya. Intinya seperti itu. Saya ingat di sela-sela kongres kemarin, saya bersama Ustaz Farah selesai sesi sempat bicara dengan jenderal dari Angkatan Udara ya. Oh iya. Namanya Pak Agung, Marsikal Muda Agung Sangkojati. Oh ya, narasumber kita. Iya. Ya, salah. Jadi Ki Arif perlu tahu, Ustadz Farah ini anak TNI Angkatan Udara. Biasa. Jadi dulu tugas di Halim Perdana Kusuma dari Angkatan Udara. Jadi kemarin ketika di salah satu sesi sidang pleno narasumbernya ada dari TNI Angkatan Udara, beliau sempat berbicara, kita sempat bicara dengan Jenderal Agung Sangkojati ini, dan Pak Agung cerita tentang geopolitik kaitan dengan teror. Jadi menurut Pak Agung, orang yang berjihad itu juga harus mengerti geopolitik gitu, karena ternyata banyak sekali agenda-agenda yang diatasnamakan jihad, tetapi membawa kepentingan-kepentingan politik negara besar ya, seperti ketika di Afghanistan, di Suriah dan seterusnya. Ustaz Farah mungkin bisa cerita yang poin itu. Iya, jadi seringnya kan dikit-dikit dibilang perang agama. Nah, tapi setelah kita belajar tentang geopolitik, ternyata kan perang ini sebetulnya kan membela kepentingan tertentu. Nah, agama cuma ditarik supaya mendukung kepentingannya itu. Nah, jadi sebetulnya ini yang harus dipahami oleh para ikhwan, para kaum muslimin ya, bahwa memang harus lebih teliti. Tidak semuanya itu langsung otomatis perang agama. Tapi sebetulnya tinjauan geopolitiknya harus dilihat. Ya, misalnya dia butuh minyak, yang adanya di negara mana, ya akhirnya kan diatur-atur gimana supaya ya umat Islam yang diadu. Amerika sedang bermusuhan dengan Uni Soviet, orang Islam disuruh mati untuk melawan Uni Soviet untuk kepentingan Amerika. Iya kan? Nah, jadi ini harus lebih teliti lagi supaya tidak terjebak sebetulnya kita berpikir ini fisabilillah, padahal sebetulnya terjebak membela kepentingan geopolitik satu negara tertentu, negara yang besar. Nah ini menarik, makanya ketika kemarin dijabarkan oleh Pak Agung Sangkojati ini, Marsikal Muda, ini luar biasa, kita tambah jelas, tambah terbuka pikirannya. Ya, visinya ternyata harus melihatnya utuh seperti ini kan gitu. Dan jangan sampai agama hanya diperalat untuk kepentingan geopolitik ini. Karena tasawur ini sebenarnya kan penting sekali ya dalam fikih. Itu, dan syariat itu kan menimbang maslahah dan mafsadah mana yang lebih besar ya. Saya ingat dulu di Suriah, Ki Arif. Jadi memang Suriah kan isu yang sampai ke Indonesia adalah isu perang Sunni Syiah, bahwa orang Sunni dibantai oleh orang Syiah. Padahal ya kami dulu kan ada di sana dan belajar pada ulama-ulama Sunni, sekolah kami sekolah Sunni, nggak ada persoalan antara Sunni dan Syiah. Lalu belakangan ternyata tahu bahwa itu ada persoalan jualan gas, minyak ya, untuk bisa lewat ke Suriah, dan kemudian juga untuk kepentingan pengamanan Israel, karena waktu itu Suriah nggak pernah mau berdamai dengan Israel. Makanya Amerika merasa Suriah ini harus diganti rezimnya, dan yang dipakai adalah orang-orang dengan slogan jihad. Nah itu, jadi memang pemahaman geopolitik ini menjadi sangat penting ya. Jangan sampai niat tulus ini akhirnya terkotori oleh kepentingan-kepentingan yang, atau penumpang-penumpang gelap lah istilahnya mungkin ya, seperti itu. Hanya ditunggangi. Nah, Ki Arif, dari hasil kongres kemarin itu ke-8 kan ada 12 rekomendasi ya, kalau tidak salah ya. Itu apa saja poin-poin penting rekomendasi yang 12 itu? Iya. Sebelumnya saya gembira nih Gus, karena Ustadz Farah ini mendapatkan semacam pencerahan ya, dengan ketemu tadi analisis geopolitik ya. Itu berarti memang sudut pandang seseorang itu memang harus dilihat secara
lebih komprehensif. Tasawur masalahnya tadi itu, kemudian juga bertemu dengan berbagai elemen. Itulah fungsinya kita sering ngopi dan sering ketemu silaturahim di situ. Dan itu Indonesia sangat kuat sekali. Nggak merasa bahwa hanya kelompoknya yang Islam. Ternyata yang Islam yang lain juga Islam juga. Karena memang dulu eksklusif, kan nggak mau bergaul, ya kan? Ngopi dan silaturahim tuh. Yang 12 ya Komisi A misalnya, itu kan tentang agama, sosial dan peradaban. Nah, kemudian tentu kita masih mendorong kehidupan keagamaan yang wasatiyah, yang moderat. Kemudian isu lagi yang dihasilkan adalah masalah itu tadi, pemanfaatan artificial intelligence itu. AI itu. Jadi kita berharap agar ya bagaimanapun kita manusia yang membuat AI, ya kita ini AI itu istilahnya jadi staf ahli saja lah. Kita yang ahlinya itu. Jadi kita tetap kendalinya di kita. AI itu toolsnya kayak staf ahli kita lah itu. Nah itu jadi kita bukan berarti anti ya, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi yang dibuat oleh manusia sendiri itu tidak boleh melampaui dari yang diproyeksikan oleh manusia untuk mewujudkan kemaslahatan itu. Terus yang geopolitik itu menarik. Ada satu rumusan dari Kongres. Kan selama ini kita politik luar negerinya kan dikenal bebas aktif gitu ya. Kemudian Pak Presiden Prabowo ya menyebutkan good neighbor policy. Jadi politik berbuat baik yang baik ya. Tidak mau mencari musuh, kalau bisa mencari teman. Tapi di Kongres ada rumusan yang menarik, dirumuskan itu namanya autonomic strategy. Jadi berposisi Indonesia ini tetap berposisi yang otonom namun strategis. Nah, jadi bebas aktif, kemudian lebih kepada otonomi yang strategis. Ini bagus sekali ini rumusan dalam konteks, karena kan memang sekarang posisi polaritas dunia sudah berubah ya petanya ya. Sekarang udah multipolar lah bahasanya. Nah, inilah diharapkan Indonesia itu mau mengisi ruang seperti apa. Jadi kemarin Kongres tuh merekomendasikan ya Indonesia, karena amanat undang-undangnya juga jelas ya kan, memperjuangkan anti penjajahan di dunia, menghilangkan itu semua, berperan aktif ya. Mungkin di sini umat Islam juga ingin berpartisipasi lebih kontributif dan produktif. Di pendidikan juga ada, kemudian yang tahu jihad itu LGBTQ. Di pendidikan itu kalau tidak salah ada poin untuk menjadikan iman dan akhlak sebagai muatan utama bukan hanya tambahan. Ini jadi pemerintah itu dan MUI itu ini loh memperjuangkan nilai Islam sebenarnya. Jangan sampai ada yang bilang ini pemerintah anti syariat. Kita rohnya tetap izul Islam wal muslimin dalam jalan yang konstitusional gitu. Nah, terus kemudian tahu jihad itu ya tadi kita mention keras Gus, korupsi. Korupsi ini akut, bahkan Ketua Umum MUI itu menjelaskan kalau perlu sudah waktunya hukuman mati untuk tindakan korupsi yang akut, koruptor itu. Karena kalau ilah hukumnya walaupun hukuman mati di Indonesia itu kan masih terbatas ya. Kasus terorisme ya kan, pembunuhan mati, kemudian narkotika ya kan, itu juga dihukum mati. Nah, ini kalau korupsi ini memang betul-betul membahayakan negara karena korupsinya akut ya, menggoyahkan sendi-sendi ketahanan negara ya, ketua hukuman mati ya. Mati itu. Ya, ini beberapa yang sama, dan antara syariah. Itu juga kan ya selama dalam ranah konstitusional nggak apa-apa kan. Memang super holding BUMN kan Danantara, tapi MUI sebagai leading sektor yang mempromosikan kehidupan ekonomi yang syariah, dan itu kan dual sistem ekonomi di Indonesia diakui konven, ya nggak apa-apa selama itu diakui konstitusi. Dan ekonomi syariah. Nah, kalau tidak salah kan ekonomi syariah ini sebetulnya juga inisiatifnya dari MUI ya. Bahkan Munas MUI tahun 90 itulah yang melahirkan Bank Muamalat ya. Jadi Bank Muamalat itu yang berprinsip pada syariah itu juga hasil dari musyawarah MUI tahun 90. Jadi negara ini menerima syariat.
Dan selama tadi kayak Arif sampaikan, jalurnya konstitusional. Silahkan mau ada inisiatif apa, selama jalurnya konstitusional. Jangan ngebom, jangan macam-macam ya. Asal itu disampaikan lewat DPR, lewat pemerintahan eksekutif, itu bisa sangat mungkin jadi possible. Kalau pembahasan dulu tentang hakimiyah, yang bisa dikafirkan adalah ketika anti, ya, bahwa belum bisa sepenuhnya itu tidak bisa dikafirkan. Ya. Bahwa ada yang kurang, misalnya, ya kan, orang dikatakan wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, itu ketika juhud, ketika menolak. Nah ini kan tidak menolak, menghalalkan. Ini kan tidak menolak, sebenarnya mengakomodir, hanya caranya yang konstitusional, caranya harus benar. Karena ya kita selalu berpegang pada sabda Rasulullah kan, al muslimuna ala syurutihim. Kesepakatannya ini yang penting, jangan khuruj minal mithaq, nggak boleh kita keluar dari jalur konstitusi. Selama proyeksi ataupun program-program syariah hukum Islam itu dilaksanakan dalam konteks konstitusional, ya negara Indonesia menjamin kok. Ada undang-undang wakaf, undang-undang zakat, haji, jaminan produk halal. Ada WHO mau berdiri, Gus, di Indonesia nih. Apa itu? Wajib halal Oktober. Bukan WHO, UN. Jadi Oktober ini sudah mulai makanan yang beredar di Indonesia, makanan, minuman itu Indonesia tuh. Pemerintah kita ya. Dan kayaknya nggak ada negara lain yang punya kebijakan seperti syariah seperti Indonesia. Walaupun negaranya bukan negara Islam, tapi kehidupannya, konstitusinya melindungi syariah. Sebetulnya Islam itu kan sudah dibahas pada saat pendirian negara ya. Apakah kita mau labelnya saja negara Islam atau kita mau mengisi nilai-nilai negara yang berdiri ini dengan nilai-nilai keislaman. Dan ternyata yang kedua yang dipilih oleh para founding fathers. Dan itu bukan siasat Indonesia, itu siasatun Nabi. Nabi kan begitu, membuat namanya Mitsaq Madinah, bukan Mitsaq Islami, bukan. Kalau Madinah. Iya. Kalau mau Nabi buat yang Islami, buat Mitsaq Islami, tapi Nabi enggak mau Mitsaq Madinah. Nah, itu Pancasila. Ini menarik sekali ya. Nah, jadi poin itu penting sekali untuk ditegaskan. Itu. Lalu kemudian dan antara syariah, LGBT, AI AI juga dibahas karena kalau tidak salah berkembang dalam diskusi kemarin bahwa AI itu juga menjadi salah satu tantangan dakwah. Betul. Karena selama ini kita mengenal dalam Islam itu ada yang namanya sanad. Jadi ketika kita berguru harus ada mata rantai sanadnya. Betul. Gurunya siapa sampai kepada Rasulullah. Tapi AI ini terputus pada komputer ini. Jadi makanya soal sanad, soal otoritas. Betul. Karena AI ini hanya alat, apakah dia sebenarnya betul-betul punya kapasitas untuk berfatwa? Itu ada pembahasan kemarin kalau tidak salah. Lalu soal tanggung jawab dan etika ya. Karena ketika AI kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dia melakukan pelanggaran hukum atau dia berfatwa keliru, tanggung jawab dia itu tidak ada. Karena sekarang kalau tidak salah di TikTok tuh ada namanya Ustadzah Hajar ya. Hajar itu. Yang sudah punya follower sangat besar sekali, dan ternyata itu Ustadzah AI, tidak pernah ada orangnya. Orangnya tidak pernah ada. Tergambar ada wajahnya jelas, ada. Tapi sebenarnya itu AI itu. Dan ada beberapa akun-akun yang sejenis ya, bahkan yang ekstrim itu ada. Dan tidak pernah tahu kita itu Ustadz siapa, karena itu Ustadz AI, tidak ada manusianya yang nyata. Jadi memang itu tantangan-tantangan ya, karena dia tidak ada tanggung jawabnya, tanggung jawab hukumnya, tanggung jawab keagamaannya, secara etik ya, dan echo chamber ya. Karena yang jadi problem sekarang ketika anak muda itu nonton AI satu, yang akan keluar dalam pertanyaan berikutnya. Misalnya anak muda ini sudah punya kecenderungan LGBT atau radikal, maka kemudian ketika dia melemparkan pertanyaan itu yang akan sampai itu jawaban-jawaban yang sesuai kelompoknya. Nah, ini beberapa tantangan. Tapi apa kemarin solusi dari MUI? Tadi. Jadi aspek sanad itu harus tetap dijaga. Boleh kita memanfaatkan AI, tapi satu yang tidak boleh dihilangkan yaitu
hifdzus sanad itu. Iya. Menjaga kepastian atau otoritas sanad itu tetap harus ada. Yang kedua ya itu tadi kita posisikan AI ini bukan sebagai tuan. Artinya kita sendiri di Indonesia, umat Islam Indonesia dan bangsa Indonesia harusnya punya kedaulatan, semacam kedaulatan teknologi informasi gitu loh. Supaya informasi yang datang ke kita tuh kita tidak hanya sebagai maf'ul, kita sebagai fa'ilnya itu loh. Jadi harapannya pesantren-pesantren juga sudah mulai aware ke sana, kemudian lembaga pendidikan. Jangan mau hanya di drive oleh buatannya sendiri, tapi kita lah yang harus mengendalikan AI itu. Jadi regulasi hukum juga ke sana. Iya. Jadi iya, memang ini tantangan baru. Iya. Terakhir saya kira Arif, minta tolong sedikit diceritakan tentang disertasinya. Jadi beliau ini doktoralnya tahun 2024 kemarin itu di bidang tafsir ya, dan judul disertasinya kebetulan Al-Quran dan Pancasila. Bisa diceritakan sedikit mungkin? Iya, alhamdulillah saya sih merasa gembira karena saya kan kembali ya, sebenarnya bukan tema baru itu ya, antara Al-Quran dan Pancasila, Prof. Sukarja, kemudian Mas Yudi Latif juga sudah banyak, tema Cak Nur juga banyak, dan para kiai-kiai di NU itu kan sudah awal mendeklarasikan Pancasila sebagai asas yang diterima kan di Indonesia. Cuman saya ingin menegaskan satu lagi Gus, bahwa antara Pancasila ya dan Al-Quran itu tidak, dua-duanya bukan makhluk yang berbeda. Iya. Sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memang sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Maka di sana misalnya kenapa ada nama surah itu surah Al-Balad, kan artinya negeri itu kan. Terus doa-doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadzal balada amina. Hadzal balada amina. Terus kemudian di dalam surah Quraisy itu, di situ saya melihat ada 3 tujuan dibentuknya negara kan, untuk ibadah, falyu'budu rabb hadzal bait, alladzi at'amahum min ju', ini kan berarti kan kesejahteraan, kan, wa amanahum, ya. Wa amanahum itu security. Nah, saya ingin antara Islam dan Pancasila ini, karena dia dua-duanya bukan makhluk asing yang nggak kenal, itu benar-benar blended. Walaupun agama bukan Pancasila, Pancasila bukan agama, tapi nggak bisa dipisah ini. Saya tetap ngambil teorinya Al-Ghazali lah ya, bahwa adin wal mulk tau amani gitu kan, 2 hal yang berbeda tapi nggak bisa pisah itu loh. Nah, maka di situ perlu ada pemahaman yang harus diyakinkan bahwa kalau menjadi orang Indonesia yang Pancasilais ya, jangan tinggalkan Al-Quran. Dan kalau orang yang soleh ya, jangan tinggalkan Pancasila. Karena dua-duanya tuh kayak 2 tangan yang begini nih. Bukan untuk dipertentangkan. Begini nih, nggak bisa dilepas, nggak bisa, walaupun berbeda tangannya. Nah, disitulah saya kemudian terakhir Gus, yang saya tekankan untuk menambah teori itu, saya temukan satu hal, bahwa walaupun negara ini bukan negara agama, tapi itu sangat Islami, sangat Qurani. Karena disebut dalam Al-Quran tadi ada Al-Balad, kan sudah ada hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzul mal, dan hifdzul irad. Saya tambah satu lagi, namanya hifdzud daulah. Dan bahkan saya menawarkan di situ, kelima al-kulliyat al-khomas ini ya tidak akan bisa terwujud dengan baik kalau hifdzud daulahnya nggak baik. Ya, jadi negaranya harus kita perkuat, Gus. Perkuat, jangan sampai ada gerakan-gerakan terorisme yang merusak negara, atau gerakan-gerakan yang ekonomi yang merugikan negara. Jadi kuatkan agamanya, negara dulu. Insya Allah agamanya kuat, ekonomi kuat, kemudian nasalnya kuat. Betul. Menarik sekali ya. Itu sih. Selama ini kan orang mempertentangkan antara Al-Quran dan Pancasila, bahkan sering dikontradisikan, mau ikut Al-Quran atau ikut Pancasila. Padahal tadi ya, agama dan negara itu kan sebetulnya saling melengkapi. Beberapa negara yang tidak punya pemerintahan malah nggak bisa dijalankan agama di sana, karena tidak ada yang mengatur ketertibannya. Ya. Makanya ada ulama juga yang mengatakan bahwa dengan kata lain, karena agama tidak bisa dijalankan tanpa ada negara, maka sebetulnya bela negara itu bagian dari bela agama.
Iya. Seperti itu ya. Kalau Ustaz Bara, apa namanya? Kalau dulu kan mungkin doktrinnya masih begitu ya, orang masih mempertentangkan. Tapi dengan penjelasan tadi bagaimana? Ya kita sepakat ya, karena setelah kita mempelajari tentang Maqasidus Syariah, memang sebetulnya kan yang dituju adalah terrealisasinya Maqasidus Syariah tadi. Ya tadi kan hibduddin, hibdul nafas, ya kan, hibdul nasal, hibdul mal. Nah kalau semuanya itu sebuah negara sudah memberikan laluan, bahkan merealisasikannya menjadi kenyataan, ulama dan umaroknya itu bisa bersatu menjadikan itu kenyataan, nama jadi nggak begitu penting. Ya kan, formalitas nggak penting. Yang penting substansinya terjadi. Artinya tujuan syariat itu terrealisir. Betul. Udah itu aja, itu jalan tengah kan namanya, jalan tengah tadi, wasatiyah tadi kan, yang bisa menyatukan seluruh elemen bangsa ini. Ada ulama mengatakan al-ibrah bil jauhar. Yang kita harus perhatikan adalah substansinya, la bil mazhar, ya, bukan bungkusnya, bukan dohirnya, ya, bukan formalitasnya. Ya. Baik, tidak terasa sudah hampir sudah lebih dari 30 menit diskusi kita pada pagi hari ini, yang insya Allah sangat mencerahkan. Terima kasih sama-sama Arif atas kesediaannya dan para jadi Bapak Ibu sekalian, hasil dari Kongres Umat Islam ini ternyata kita salah satu hal yang bisa kita simpulkan dari tahun 1922 sampai dengan 2026 ini, bahwa sebetulnya keinginan umat Islam untuk bisa bersatu itu sudah sangat lama, dan perjuangan untuk bisa mengamalkan nilai-nilai keislaman di negara ini itu tidak pernah berhenti, karena sebetulnya ulama terus berjalan beriringan dengan umarok. Bahkan di pertemuan kemarin kita bisa melihat ada beberapa menko yang hadir, menteri-menteri menjelaskan dari pihak pemerintah kepada para ulama terkait dengan agenda-agenda kebijakan ke depan. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa pemerintah itu anti syariat, karena sebetulnya tidak ada yang anti syariat. Hanya yang perlu diperlukan adalah jalan yang ditempuh untuk memperjuangkan itu harus konstitusional. Dan tadi sudah diterangkan oleh Ki Arif, ternyata banyak sekali hasil-hasil dari Kongres Umat Islam ini yang mendukung atau yang selaras dengan semangat-semangat kebangsaan, dari mulai bela negara, asas tunggal Pancasila, dan seterusnya sampai di kongres yang terakhir kemarin itu. Bahkan juga tagline Islam Rahmatil Alamin itu dihasilkan dari Kongres Umat Islam sebelumnya. Itu saja, saya kira mudah-mudahan diskusi kita pada pagi hari ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.